teman-teman semua, selamat datang kembali di yang mana pada pertemuan kali ini teman-teman sudah diminta untuk membuat sebuah praktikum yang mana di praktikum tersebut teman-teman akan membahas tentang Entity Relation Diagram atau dikenal dengan istilah IRD. Nah, tentunya di e-learning dari teman-teman yang sudah teman-teman buka, di sana teman-teman sudah bisa membuka dan membaca materi yang sudah di-sharekan di sana. Nah, dari materi tersebut ada beberapa hal yang tentunya bisa teman-teman pelajari, tetapi di sini mungkin saya akan menjelaskan sekilas tentang apa saja yang bisa teman-teman kerjakan untuk di pertemuan pada e-learning kali ini. Oke, di sini teman-teman nanti setelah membaca modul yang sudah disampaikan di e-learning, ya teman-teman nanti bisa melihat dan membacanya sekaligus juga akan memahami konsep-konsep dari IRD itu sendiri. Nah, sebelum mungkin teman-teman mempraktikkan, mungkin izinkan saya membahas sekilas tentang apa itu IRD itu sendiri ya. Walaupun di bab 2. Nah, di sini pun juga udah ada prosedur dan pelaksanaan dari praktikum. Nah, mungkin teman-teman jika ada pertanyaan ataupun juga nanti hal lain dari modul ini masih banyak yang kurang dipahami, nanti silahkan teman-teman mungkin bisa membuka kolom chat untuk didiskusi tentang prosedur dari praktikumnya. Cuman untuk sebelum ke sana, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu IRD. Oke, teman-teman, IRD itu sebenarnya kalau kita ngomongin secara konsep, kita itu merancang dalam dalam hal ini kita tahu kemarin teman-teman sempat belajar dan atau mendapatkan materi tentang kenapa apa itu data dan bagaimana itu data gitu ya. Dari data itu kan kita tahu bahwa di dalam data itu kan kita tahu ada sebuah eh, hal-hal yang bisa kita olah gitu ya. Nah, hal-hal yang kita olah itu sendirilah yang nantinya perlu kita rancang, perlu kita arsipkan dan juga perlu kita buat supaya data tersebut bisa kita gunakan di lain hari atau di lain-lainnya itu dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Nah, dalam model perancangan itu sendiri, teman-teman, itu ada beberapa hal ya yang sebelum sampai dengan ke tahap model relasional. Nah, kalau kita ngomongin IRD itu lebih dikenalnya dengan istilah yang namanya model relasional gitu ya. Tetapi sebelum ke sana itu ada beberapa model yang teman-teman harus ketahui gitu. Yang pertama ada model hierarkikal, kemudian ada model jaringan, dan juga ada model relasional. Nah, kalau kita ngomongin tentang struktur hierarkikal, itu ada istilah yang namanya root segment, kayak ibaratnya membuat sebuah struktural. Nah, teman-teman kan pastinya tahu, atau setiap sebuah, kalau kalian mungkin di dulunya gitu ya, atau mungkin sekolah gitu ya, itu kan pasti ada di dalam kelas itu ada struktural gitu ya. Kalau di zaman sekolah itu mesti ada istilah yang namanya ketua kelas, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya struktural. Nah, di dalam perancangan pun juga sebenarnya sama. Itu juga ada istilah yang namanya root segment. Misalnya di sini kayak kita membuat final assembling atau filing cabinet. Kemudian dari level satunya itu ada root children. Di level 2-nya ada eh, level 2 segmennya dan seterusnya. Itu namanya adalah hierarchical struktural. Nah, selanjutnya, maaf, eh, ada istilahnya ya. Jadi sebelum tadi ke struktur hierarki itu ada istilah yang namanya. Nah, ini contohnya di sini ada kita ngomongin tentang struktural di dalam kelas gitu ya. Dalam kelas itu sendiri. Nah, di sini ada dosen. Nah, di dosen ini eh, ada dua dosen nih ternyata ada Widya dan juga Lydia. Ternyata di si Widya dan si Lydia ini gitu ya, dia mengajar dua mata kuliah masing-masingnya gitu ya. Yang pertama ada algoritma untuk Bu Widya dan C++ untuk Bu Lydia. Karena kalau Bu Lydia itu dia ngajar ekonomi dan juga akuntansi. Nah, di dalamnya itu ada mahasiswanya. Nah, di algoritmanya, di kelas algoritmanya ternyata ada Adi, Ida, dan Dian. Kemudian di C++ ada Lola, dan di ekonomi ada Dian dan Lola, kemudian akuntansi ada Ida dan Adi. Nah, ini adalah kalau kita ngomongin tentang perancangan dari sisi hierarkikal gitu ya. Kemudian juga ada istilah dari perancangan dari model jaringan, gitu ya. Nah, di sini biasanya ada semacam kayak
istilahnya adalah Network Database Model. Ini kurang lebihnya akan mendekati dengan IRD, cuman di sini teman-teman lebih ke hanya fokus di stakeholder yang terkait saja. Misalnya di sini ada production, ada produk ya atau produksi. Nah, di sini dia ada nantinya dia akan masuk ke dalam sebuah inventory line. Selanjutnya dari inventory line itu dia akan keluar tuh invoice dari produksinya. Nah, apakah itu nanti secara kontraktualnya di invoice nanti itu dapat dari salesnya, apakah juga dari customernya? Pastinya kalau dia dari customer nanti si sebelum ya pasti tugasnya customer ya pastinya bayar seperti itu. Nah, ini sih contoh untuk model jaringan. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin model jaringan itu nanti itu ada keterkaitan teman-teman. Nah, kita masih ke contoh yang tadi ya. Contoh di mahasiswa dan dosen tadi ya. Nah, yang mana ada dosen tadi Widya. Nah, siapa tahu nih ternyata si algoritma ini kalau kita gabungin ya. Nah, kalau kita ngomongin di sini ya, ternyata si Adi ya. Si Adi itu dia juga ngambil algoritma dan juga dia ngambil mata kuliah yang lain gitu ya. Ternyata seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan model jaringan gitu ya. Kalau yang tadi itu lebih ke si struktural count gitu atau pembagiannya itu per kelompok-kelompok. Tetapi kalau di struktur jaringan itu lebih pembagiannya ke jika dia mengambil ke dalam topik yang sama ya bisa jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke model relasional ya atau yang akan dibahas di praktikumnya teman-teman di e-learning. Nah, saat ini ya memang model relasional ini adalah sebagai dominan. Tapi memang kenapa dominan? Kalau kita ngomongin tentang database, memang sekarang ini sudah menjadi hal yang wajib. Kalau kita ngarahnya adalah ke Relation Database Management System atau dikenal dengan istilah yang namanya RDBMS, itu udah pasti si model relasional itu digunakan ya teman-teman. Ya, ya kenapa ya? Karena selain mudah, pastinya ya selain mudah dipahami, dia juga mempunyai skema dia baik itu secara eksternal, konseptual, dan juga internal. Nah, itu memang secara konseptualnya. Oke, kita ngomongin secara eksternal. Nah, secara eksternal itu kita bagaimana mendefinisikan si pemakai atau pengakses itu tadi melihat output dari database-nya. Ya, jadi melihat dari output dari database. RDBMS ya, Relation Database Management System-nya. Nah, bebas dari bagaimana data tersebut disimpan atau diakses secara fisik. Nah, memang secara strukturnya memang si akses dan manipulasi seperti inilah dilaksanakan oleh pemakai dengan memperkerjakan bahasa prosedural seperti dengan COBOL atau bahasa query. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita ngomongin database itu kan teman-teman kan ada istilah beberapa hal yang lainnya selain dengan istilah yang namanya RDBMS itu sendiri. Di sini ada istilah yang namanya COBOL ataupun juga dengan bahasa query seperti dengan istilahnya adalah SQL, ya, Structured Query Language gitu ya. Ini memang bahasa standar yang diakui oleh RDBMS itu sendiri. Dan ini memang secara umumnya nanti teman-teman setelah ketahapan perancangan ini ya semakin ke sana nanti teman-teman akan diajarkan tentang SQL itu sendiri. Cuman kemarin juga ada beberapa yang diskusi di e-learning tentang udah bisa ada beberapa yang bisa mencontohkan tentang SQL gitu ya. Tetapi sebelumnya kita belum sampai ke sana dulu gitu ya. Teman-teman di tahapan ini tuh teman-teman lebih ke fokus bagaimana merancang sebuah yang nantinya data tersebut yang pastinya masih dalam tahap data yang masih mentah gitu ya kemudian kita akan olah ke data yang lebih baik lagi supaya nanti jika kita menggunakan standar RDBMS data tersebut bisa digunakan seperti itu. Kemudian kita ada istilah yang namanya skema konseptual. Nah, di skema konseptual ini itu biasanya kita mengenal dengan istilahnya yang namanya menormalisasi. Nah, menormalisasi ini adalah data itu kan belum tentu ya datanya itu masih dalam hari ini masih langsung bisa digunakan gitu ya. Kita desain gitu. Kita juga perlu menormalisasi barangkali data tersebut itu ada data-data yang seharusnya tidak perlu kita gunakan atau mungkin juga datanya masih perlu kita olah lagi atau mungkin ada bentrokan data atau istilahnya namanya redundant data. Nah, redundancy itu mungkin saja antara data A itu atribut-atributnya mungkin seharusnya sudah digunakan di data A, ternyata kok ini masih ada nih di data B. Nah, sehingga kita harus benar-benar mengolah datanya. Nah, istilah tersebut namanya adalah normalisasi. Nah, sebenarnya normalisasi ini teman-teman bisa membaca di pertemuan di selanjutnya ya, atau di forum selanjutnya di e-learning ya. Itu teman-teman bisa membaca tentang materi normalisasi. Walaupun nanti setelah ini saya akan juga menjelaskan bagaimana untuk menormalisasikan sebuah data itu sendiri.
Nah, kemudian ada istilah yang namanya skema internal. Nah, skema internal itu dari organisasi fisik dari data, misalnya sekuensial, indeks, sekuensial ataupun langsung. Dengan struktur fisik data dan metode-metode pengasihan dari sistem operasi komputer. Biasanya memang kalau udah ngomongin tentang isi skema internal ini lebih kita ngomongin tentang bagaimana data tersebut itu sudah benar-benar jadi dan kita itu tinggal mengikuti struktur yang ada di RDBMS itu sendiri gitu ya. Udah kayak ibaratnya datanya itu sudah benar-benar ya, biasanya sih itu antara fisik dan juga nanti yang akan kita masukkan ke dalam database itu sudah sesuai seperti itu. Nah, kita lebih ngomong lebih luas ya tentang basis data relasional itu sendiri gitu ya. Ya, jadi model data relasional itu menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel. Ingat ya, model data relasional itu menggambarkan data dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Nah, tabel-tabel itu isinya seperti apa? Biasanya itu ada komponennya. Yang pertama, struktur data. Nah, harus terstruktur datanya gitu ya. Data diorganisasikan dalam bentuk tabel-tabel, yaitu struktur. Yang namanya tabel-tabel itu kan ibaratnya sebuah sebuah cluster yang dia itu sudah antara data A, data B, data C, dan data D itu sudah terstruktur gitu seperti itu. Kemudian ada istilah yang namanya manipulasi data. Nah, ini nanti setelah datanya itu kita olah, sudah kita normalisasi dan kita sudah bentuknya dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Biasanya tabel-tabel ini kita ngomongin nanti namanya istilahnya adalah atribut dari datanya gitu. Nah, dari atribut data itu sendiri nanti kita akan memanipulasi ke dalam sebuah RDBMS itu sendiri menggunakan SQL. Nah, selanjutnya setelah mungkin kita memanipulasi data, nah selanjutnya kita akan bagaimana sih integritasnya. Nah, tadi kan kita melewati beberapa proses ya, tetapi perlu teman-teman ingat, walaupun kita melalui beberapa proses, tetap integritas dari data. Integritas itu apa sih? Keaslian gitu ya. Keaslian dari data yang teman-teman olah itu tadi, itu harus benar-benar tidak mengubah ke aslian dari datanya. Ya, benar-benar data itu ya data asli yang kita olah, walaupun kita banyak proses di dalamnya untuk menjadi sebuah struktur yang sesuai dengan RDBMS-nya, akan tetapi tetap keaslian data ini nggak boleh sampai dengan kita hilangkan seperti itu. Nah, ini kita ngomongin tentang relasi ya. Yayasan itu adalah sudah data dasar untuk menyimpan informasi, digunakan untuk menyimpan entitas, atribut, dan hubungan relasi. Nah, di dalam relasi ya teman-teman, itu ada istilah entitas, atribut, dan hubungan relasi. Nah, nanti kita akan coba bedah secara maksimal itu apa itu entitas, apa itu atribut, dan apa itu hubungan relasi. Kemudian strukturnya sebagai kumpulan-kumpulan tabel. Ingat ya, di dalam tabel-tabel itu harus ada entitasnya, ada atributnya, dan nantinya juga ada hubungan relasinya. Jadi tabel-tabel tadi itu harus kita hubungkan. Itu nggak hanya sembarang menghubungkan tabel-tabel, itu tetap harus sesuai dengan kaidah yang ada di relation atau di entity relation diagram itu sendiri atau perancangan menggunakan skema relation itu sendiri. Nah, misalnya nih, setiap relasi memiliki skema yang mendeskripsikan nama relasi dan atribut tipenya. Contoh nih mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sama dengan NIM. Nah, dia punya NIM ya kan, mahasiswa mungkin punya NIM, dia bertipe NIM-nya gitu ya. Apakah dia bertipe string, apakah dia bertipe integer, apakah dia bertipe mungkin teks dan sebagainya. Nah, penentuan tipe inilah yang menjadi sebuah dasar tetap integritas utamanya tidak diubah teman-teman gitu. Walaupun mungkin saja teman-teman berhak memberikan sebuah solusi, akan tetapi tetap misalnya dari data mentahnya mendapatkan em, NIM-nya harus berjumlah 10 gitu ya. Ya berarti di sini juga harus seperti itu. NIM stringnya harus 10 dan seterusnya. Nama mahasiswa string seterusnya. Jadi mahasiswa adalah nama relasinya. Ingat ya, mahasiswa itu adalah nama relasinya. NIM dan nama mahasiswa adalah nama atributnya. Biasanya nama mahasiswa, ada istilah mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Itu biasanya kita sebutnya sebagai entitasnya. Oke. Kemudian di dalam entitas itu ada atribut-atributnya. Nah, misalnya nih manusia punya atribut apa? Ya mungkin dia punya tangan gitu ya secara umumnya. Tapi secara umum manusia pasti dia punya apa? NIK. Kemudian dia punya nama,
dia punya alamat, punya jenis kelamin dan seterusnya. Sama mahasiswa pun juga seperti itu. Pasti kalau statusnya mahasiswa, dia kan juga sebagai manusia juga sebenarnya gitu. Pasti dia punya NIM. NIM itu adalah identitasnya dia di salah satu perusahaan kampusnya. Kemudian nama relasinya, nama itu adalah nama dari mahasiswanya. Kemudian string itu adalah tipe dari masing-masing atribut. Nah, setiap atribut itu wajib ada tipe datanya, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Ya supaya kita tadi ya integritas dari datanya itu tetap sesuai keasliannya seperti itu. Karena nantinya walaupun ini hanya perancangan, tetapi perancangan ini yang akan kita gunakan gitu ya. Kenapa toh perancangan itu harus benar ya? Supaya tidak ada masalah di lain hari gitu ya. Tidak ada sebuah komplain di lain hari dengan kita mematangkan sebuah rancangan ya berarti hasilnya itu kalau kita ngomongin sebuah sistem ya berarti ya sistemnya itu akan berdiri dan berjalan dengan kaidah yang semestinya seperti itu. Nah, kita ngomongin tabel ya. Nah, terdiri dari baris-baris yang memuat data-data yang berhubungan satu sama lain. Terdiri dari kolom-kolom yang memuat data-data dari tipe yang sama. Nah, ini contohnya nih, kita ngomongin tabel. Ini tabel keterhubungan satu. Ini mahasiswa tadi ya. NPM ataupun juga namanya NIM gitu ya. Dia punya nama, dia juga punya alamat. Misalnya di sini ada 102966832, namanya Nur Hayati, dia alamatnya Jakarta. Ini adalah keterhubungan yang pertama. Kemudian keterhubungan yang kedua, ya, mahasiswa ingat mahasiswa ini adalah sebuah entitas. NPM, nama dan alamat ini adalah atribut. Kemudian kalau 102 ini apa? Isi dari atributnya, teman-teman. Oke. Nah, biasanya NPM ini nanti ada ingat lagi, kita tarik lagi. NPM ini harus punya yang namanya tipe data. Nama juga harus punya tipe data. Nah, ini misalnya nih, KTP keterhubungan yang kedua, mata kuliah. Ada apa? Mata kuliah ini adalah entitas. Kode MK, mata kuliah, SKS ini adalah atributnya. Ingat, KDMK, MT kuliah, SKS ini adalah merupakan harus punya tipe datanya. Gitu. Nah, oke. Kemudian kita punya nih tabel keterhubungan yang ketiga. Nah, itu apa? Nilai. Ya dong, mahasiswa, mata kuliah, siapa lagi nilai gitu. Nilai itu adalah sebuah entitas. Ya, nilai adalah sebuah entitas. Misalnya di sini ada NPM, di NPM, KDMK, MIP final. Nah, NPM tadi adalah sebagai mahasiswa, KDMK itu adalah sebuah kode dari mata kuliahnya, dan nilai ini adalah ya nilainya berapa. Misalnya dia MIP-nya adalah 10, 60, 75, dan seterusnya. Finalnya berapa? Oh, ternyata dia dapat nilai final 75, juga yang dapat nilai 0, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari keterhubungan ketiga. Nah, ini kan tadi kalau kita lihat ini sebenarnya antara keterhubungan tabel keterhubungan satu sampai dengan tabel keterhubungan tiga itu kan sebenarnya ada keterhubungan antara masing-masing tabel. Nah, untuk menentukan keterhubungan ini teman-teman, kita harus sesuaikan dengan konsep relasional. Kita nggak sembarang atau ngawur semuanya dimasukkan semuanya. Enggak, kita harus sesuaikan seperti itu. Nah, misalnya di sini nih ya, mungkin kalau lebihnya contohnya seperti ini ya, dengan istilah yang namanya tabel itu seperti ini. Oke, ini kalau kita ngomongin istilah-istilah yang ada di basis data itu sendiri, yang pertama relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom, ya, dan baris. Atribut gitu ya, kolom pada sebuah relasi. Tuple, baris pada sebuah relasi. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih dari atribut. Derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Kemudian cardinality, ya, jumlah tuple dalam sebuah relasi. Nah, ini misalnya nih, kita ilustrasikan ke dalam tabel tadi. Itu ada penyebutannya masing-masing. Pertama adalah atribut, ya, relation tadi ya. Nah, relasi tadi itu ada nim, kemudian oh ternyata relasi, ada nim, kemudian mungkin nama, alamat. Nah, si nama, alat, nim, dan alamat itu yang nantinya itu akan terhubung dengan tabel yang lain. Makanya kita ngomongin dengan relasi tadi. Tapi nim, nama ini kita namain sebagai atribut. Kemudian domain. Nah, domain itu secara umumnya ya isi-isinya lah gitu ya. Dan tuple itu ya baris-barisnya. Nah, kardinalitas itu isi keseluruhan dari barisnya dan seterusnya. Oke, kemudian relation K ya. Kita ngomongin relation K. Di dalam perancangan itu ada istilah kunci ya, teman-teman. Yang pertama ada istilah namanya kandidat K. Atribut dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Maka kandidat K ini adalah NPM, nama, dan alamat. Biasanya teman-teman, kandidat K ini adalah semuanya yang ada yang termasuk ke dalam atribut ya.
Semua yang termasuk ke dalam atribut itu namanya adalah kandidat key. Akan tetapi, ya tidak semua yang ada di atribut itu kita jadikan sebagai primary key. Kenapa? Harus salah satu di antara atribut-atribut yang ada di pada entitas tersebut itu harus kita jadikan sebagai primary key. Dan primary key ini harus bersifat unik. Unik itu apa? Unik itu tidak ada NPM pada tuple yang lain atau pada baris yang lain yang sama nilainya. Logikanya apa? Contoh kecilnya kayak nama. Nama, kayak nama saya Ardi gitu ya. Berarti tidak menutup kemungkinan nama Ardi juga dipunyai oleh data yang lain. Kemudian alamat bisa jadi gitu ya, kembaran saya ternyata dalam satu kelas gitu ya. Ternyata kita tahu bahwa primary key itu fungsinya adalah tidak boleh sama dengan kolom yang lain atau isian yang lain di dalam atribut itu sendiri. Ya berarti kita nyari yang kemungkinan besarnya tidak boleh sama, yaitu apa? NPM. Kemudian nick, ya mungkin kode itu nggak mungkin sama. Nah itu istilahnya yang namanya primary key. Kemudian di sini ada istilah yang namanya alternate key, alternatnya. Nah, berarti misalnya kayak perwakilan gitu. Ini jarang digunakan ya sebenarnya teman-teman. Tapi ini ada istilahnya. Nah, alternate key ini kayak ibaratnya setelahnya dari primary key itu apa yang cocok untuk kita gunakan sebagai pembantu atau wakil dari primary key gitu. Itu ya mungkin nama atau mungkin alamat ya. Ini jarang digunakan sebenarnya. Akan tetapi ini ada istilahnya. Tapi yang paling penting adalah foreign key. Nah, foreign key ini adalah dari masing-masing tabel itu biasanya punya sebuah kunci, ya toh. Kunci tadi itu ada kunci utama, nah ada bahasanya lubang kuncinya. Nah, tujuan dari relation rancangan relation itu kan sebenarnya kan menggabungkan antara tabel A dan tabel B itu kita gabungkan dengan kaidah dan aturan yang ada. Nah, untuk biar si A dan si B ini bergabung, kan ibaratnya pintu ya, ada kuncinya, ada gagang pintunya, dan ada colokan kuncinya. Nah, colokan kunci tadi kan harus disesuaikan dengan kunci yang utama. Nah, kunci yang utama itulah ya kita namain dia sebagai primary key dan gagang pintu dan beserta lubang pintunya itulah yang kita namain foreign key. Nah, itu harus identik ya antara primary key dan foreign key gitu ya. Kayak kita ngomongin kunci rumah ya berarti ya kuncinya rumah yang rumah utama atau pintu utama ya akan berbeda dengan kunci yang di rumah pintu belakang seperti itu. Kenapa ya? Pasti punya si kunci itu nanti adalah unik tadi atau identik gitu ya. Sehingga kalau kita mau nyolokin cekrek, mau ngunci ya kita harus sesuai partnya seperti itu. Makanya kayak orang yang di pinggir jalan tuh apa namanya? Duplikat kunci itu kan kita harus bawa kunci aslinya ya supaya bisa ditiru. Nah, kunci aslinya itu kan sebenarnya ada sebuah semacam apa itu ya bentuk yang bentuknya itu pastinya antara primary key yang kunci antara kunci motornya A dengan kunci motornya B itu mesti punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, itulah yang namanya primary key dan foreign key itu sendiri ya, teman-teman. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kita ngomongin primary key ini ada entitas namanya supplier. Nah, dari entitas supplier itu ada atribut, ada kode supplier, nama supplier, alamat dan seterusnya. Nah, apa yang akan kita jadikan? Pertama adalah primary key. Nah, primary key ini kita tentuin dulu siapa yang jadikan primary key. Ingat, yang dijadikan primary key adalah orang atribut yang bersifat unik. Apa di sini? Ya, kode supplier. Alternatnya apa? Nama supplier, alamatnya itu sebagai kandidat dan seterusnya. Nah, ini contoh ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke. Ini ilustrasinya nih, kalau kayak gini gimana kira-kira apa yang kita jadikan? Ya berarti ya nomor mahasiswa ini yang akan kita jadikan sebagai eh, primary key ya teman-teman ya. Jadi nomor mahasiswa ini akan kita jadikan dia sebagai primary key, nama ini akan kita jadikan sebagai alternate key, ya alamat ini kita jadikan sebagai kandidat key sebenarnya. Nah, di sini nih ada kode wali nih. Nah, kode wali ini apa? Nah, inilah foreign key teman-teman. Nah, ini F ya. Ini P gitu ya, saya ngomongin P gitu. Nah, F ini nanti meraca kemana? Nah, meraca ke dalam sebuah primary key juga. Nah, itu apa? Kode wali. Nah, ini di sini P statusnya, bukan F. Jadi masing-masing tabel itu harus ada satu P, ya satu P gitu.
Nah, dari masing-masing P itulah yang nantinya akan kita jadikan sebagai istilahnya ya, teman-teman. Istilahnya itu akan kita jadikan sebagai patokan gitu ya, atau kepalanya lah gitu ya. Di alter itu udah jadikan kepalanya itu. Nah, ini P sama F. Nah, ini ada NIP nih. Nah, NIP. Oh, NIP. Berarti NIP ini statusnya apa? F. Ya. Jadi, di dalam tabel itu, teman-teman, bisa jadi F-nya atau foreign key-nya itu bisa lebih dari dua, lebih dari satu. Gitu. Tapi yang jadi P itu harus satu. Ya, yang jadi P itu harus satu. Nah, ini mungkin saja ini nanti ada tabel lain, ya, kira-kira apa? Pasti dosen gitu ya, yang dia ada satu P dan isinya harus identik teman-teman. Di sininya jumlahnya berapa, di sini pun ya ini nih kode wali, ya kode wali dia harus identik. Di sini dua, di sini pun juga harus sama ini dua. Oh berarti yang nantinya sebagai walinya si Prima ini berarti adalah Pak Dr. Andes Pancawahono dan seterusnya. Cara pembacaannya seperti itu. Nah, itulah istilah dari yang namanya pengilustrasian key ke dalam relasional. Nah, teman-teman nanti silahkan setelah ini ya, teman-teman bisa langsung praktekkan saja yang ada di itu e-learning gitu ya. Di situ kan ada beberapa hal yang bisa teman-teman eh, kasih bentar. Nah, bentar ya. Saya jadikan dulu, bukan dulu, saya buka dulu ya, ada di praktikumnya teman-teman. Oke, nah di praktikumnya ini teman-teman nanti kalian bisa membuat, ya, membuat tahapan dari IRD-nya sendiri ya teman-teman. Di sini ada beberapa hal, tadi seperti atribut. Nah, sebenarnya ini ada tabel fungsinya dan pengertiannya dan seterusnya. Di sini ada keterhubungannya, ya. Kayak contoh kenapa ini one to many? Oh ya lupa ini. Kenapa one to many dan seterusnya. One to many itu kayak bentuknya melogika ya, melogikan keterhubungan antara tabel satu dengan tabel kedua gitu ya. Misalnya contohnya kayak gini, dosen gitu ya. Logikanya gini. Ini nol itu biasanya nol ya. Satu tuh ini nol itu kayak tidak spesifik ya, atau nggak ada gitu ya. Terus N atau N itu money ya, one itu biasanya satu gitu. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya gini, kayak dosen, kita ngomongin logika. Nah, satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Oke. Nah, logikanya kan benar ya. Satu dosen ya memang benar nih. Satu dosen ya mengajar banyak mahasiswa gitu ya. Tapi kalau kita balik nih, ya, kita balik nih. Satu mahasiswa gitu ya mengajar banyak dosen. Bener apa enggak? Ya pastinya salah. Atau kita cari lagi. Banyak mahasiswa diajar banyak dosen. Wah, kemasnya yo nggak masuk akal lagi gitu ya. Banyak mahasiswa diajar banyak dosen atau malah jangan satu mahasiswa diajar eh, banyak dosen kan nggak mungkin gitu ya. Tapi satu satu mahasiswa diajar satu dosen ya masih mungkin. Tapi yang paling banyak mana? Kita cari yang paling banyak. Oh ternyata yang di mana-mana ini ya yang paling banyak itu ya satu dosen mengajar banyak mahasiswa seperti itu. Nah, dalam penentuan ini teman-teman nanti di praktikum silahkan teman-teman bisa menentukan. Tapi di sini sebenarnya akan saya juga cek nanti tugasnya gitu ya. Sebenarnya penentuan ini akan kenapa sih perlu Pak ya? Sebenarnya untuk membenarkan kaidahmu gitu, membenarkan perancanganmu. Yang namanya rancangan kan kita perlu validasi seperti itu. Nah, sehingga kita perlu seperti ini. Nah, dan seterusnya ya. Ini kayak contohnya di sini ada teman-teman nanti diminta untuk praktikumnya adalah di rumah sakit itu sendiri ya. Nah, apa aja ada dokter. Nanti teman-teman nyari nih dokter ini atributnya apa aja. Ya, pastinya ada kode dokter dong gitu ya. Pasien. Oh, ternyata ya ada NIK dong. Administrator lah kode administrasinya apa. Ya, teman-teman clarified di sini. Nah, ini ya entitasnya apa dan sebagainya dan seterusnya. Sampai dengan ke tahap perancangan IRD-nya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada kaidahnya, teman-teman, ada kaidah keterkaitan gitu ya. Nah, yang bunder-bunder ini apa gitu ya. Tadi kan ada aturannya ya di sini ya. Nah, ini elips itu apa atributnya dan seterusnya. Nah, ini nanti teman-teman saya membolehkan teman-teman menggunakan tools ya. Nah,
Di sini kan tidak ada toolsnya apa yang teman-teman rancang di mana. Nah, kalau saya teman-teman nanti teman-teman itu bisa membuka tools namanya Draw.io. Nah, ini ya Draw.io. Nah, di Draw.io ini teman-teman kalian bisa mencari ya, mencari contoh, nah, contoh dan kalian tinggal plug and play aja gitu ya. Misalnya di sini relation entitas. Nah, sini ya. Nah, di sini kalian tinggal plug and play aja, nggak perlu ini atribut ya, tinggal tarik-tarik kayak gini aja. Kalian tadi atribut dosen, nah, atau mungkin kita ngomongin entitasnya dulu di sini. Misalnya dokter, ya, dokter, wow, dokter. Nah, ini enak kan? Kayak gini tinggal disambung-sambungin aja, kayak gini, nah, dan seterusnya. Ya, ini contoh dari aplikasi ya, teman-teman. Nanti bisa menggunakan ini. Nah, tinggal kalian sesuaikan dengan rancangannya teman-teman. Ya, rancangan teman-temannya seperti apa. Tuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini ya, teman-teman. Jadi nanti sampai setelah ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana dari relation itu sendiri gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.